Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Agama Islam yang mengangkat topik Islam dan politik, orientasi ideologis partai-partai Islam di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan eh, apa yang ingin kami bahas, kami perkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya sendiri Denis Yusuf Ali, NRP 0319030015. Yang kedua ada Abdul Aziz Hamdani, NRP 16. Lalu ada Farhan Arif Santoso, NRP 18. Dan Ahmad Ilham, NRP 19. Lalu ada Faisal Darmawan, NRP 20. Kami dari kelas D3 ME 6. Next. Latar belakang partai politik Islam di Indonesia. Partai politik merupakan salah satu sarana penting penyaluran aspirasi masyarakat dan sebagai kendaraan politik. Pada umumnya ada di negara-negara berdaulat serta merdeka. Adapun indikasi yang melatar belakangi dan syarat-syarat berdirinya partai Islam adalah: yang pertama, umat Islam yang jumlahnya besar di Indonesia ini wajib memiliki wadah politik untuk menyalurkan aspirasi dan orientasi politiknya. Yang kedua, harus ada kesadaran kolektif umat Islam bahwa dakwah yang efektif itu melalui jalur struktur atau politik dengan tidak meninggalkan jalur kultural. Kalau umat Islam telah memegang kunci atau memiliki kekuasaan, maka dengan mudah untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar melalui undang-undang resmi negara, peraturan pemerintah, peraturan daerah atau perda, dan bentuk peraturan lainnya yang bersifat mengikat masyarakat. Yang ketiga, harus ada perubahan nalar kolektif umat Islam yang semula memandang politik itu urusan duniawi menjadi urusan ukhrawi juga. Maka menjatuhkan pilihan dalam setiap pemilu itu wilayah ibadah. Yang keempat, bentuk partai politik Islam harus tetap terbuka karena Islam itu rahmatan lil alamin. Hanya saja harus dapat menawarkan program-program yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Yang kelima, partai politik Islam harus mencantumkan ideologinya Islam dengan penampilan dan pemaknaan yang baru. Keenam, pemimpin partai harus memenuhi kriteria sebagai pemimpin Islam, yakni kriteria internal, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dalam bahasa hadis, seorang pemimpin itu harus dabit atau cerdas dan ghairus syadz, tidak cacat moral. Next, sejarah Partai Politik Islam Indonesia era Orde Lama. Relasi antara Islam dan politik di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang dan mengalami pasang surut. Politik Islam pada pemilu pertama menunjukkan prestasi yang cukup baik dengan tercatat sebagai partai pemenang kedua yaitu Masyumi dan ketiga yaitu Nahdlatul Ulama atau NU setelah PNI. Namun, keperkasaan yang ditunjukkan oleh umat Islam pada pemilu tahun 1955 rontok pada masa Presiden Soekarno dengan penerapan demokrasi terpimpinnya. Masa demokrasi terpimpin, partai-partai Islam dipaksa untuk mendukung ideologi Nasakom. Dalam hal ini, partai-partai Islam terpecah atas dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung ideologi Nasakom yang diwakili oleh NU dan kelompok yang menentang yang diwakili oleh Masyumi. Akibat penolakan itu, pada tahun 1960, Soekarno membubarkan Masyumi. Dengan bubarnya Masyumi, praktis kekuatan politik Islam terpinggirkan dari arena kekuasaan. Hal ini karena meskipun NU berada dalam lingkaran kekuasaan, ternyata ia tidak mempunyai peranan dan kekuatan apapun. Next. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu sejarah partai politik Islam Indonesia era Orde Baru. Ketika Orde Baru tampil memegang kendali kekuasaan, umat Islam mempunyai harapan besar akan tampilnya kembali Masyumi. Harapan itu berubah menjadi kekecewaan karena rezim Orde Baru tidak memperbolehkan Masyumi tampil kembali sebagai partai politik. Sebagai gantinya, rezim Orde Baru mengizinkan berdirinya Parmusi, itu pun dengan catatan
tokoh-tokoh ex-Masyumi dilarang terlibat dalam pengurusan partai. Tindakan pemerintah ternyata tidak hanya sampai di situ. Demi alasan menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, Orde Baru kemudian melakukan restrukturisasi sistem kepartaian. Dengan adanya kebijakan ini, partai-partai Islam seperti Parmusi, NU, PSII, dan Perti, dan juga partai-partai yang lainnya seperti PNI, Partai Katolik, Parkindo, dan IPKI dipaksa melakukan fusi. Keempat partai Islam yaitu Parmusi, NU, PSII, dan Perti bergabung dalam dakwah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan demikian P3 merupakan salah satunya kekuatan politik Islam. Proses marginalisasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru terhadap Islam politik ternyata terus berlanjut, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan ideologis dalam kebijakan ini. Partai-partai politik tidak diperbolehkan menggunakan asas lain selain asas Pancasila. Gambar Ka'bah pun harus diganti P3 menjadi gambar bintang. Berdasarkan itu, maka pemerintahan Orde Baru akan mendukung sepenuhnya kegiatan umat Islam yang berhubungan dengan masalah ibadah dan kemasyarakatan. Tetapi yang berkaitan dengan politik akan membatasinya, bahkan melarangnya. Selanjutnya adalah sejarah partai politik Islam Indonesia era reformasi. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pasca Orde Baru akibat gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa telah terjadi ledakan partisipasi politik. Ledakan partisipasi politik itu bukan hanya menimpa kalangan massa akar rumput tetapi juga menghinggapi kalangan elit politik sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi politik itu. Para elit politik berlomba-lomba mendirikan atau menghidupkan kembali partai politik, tak terkecuali elit Islam. Partai-partai politik Islam yang muncul pada era reformasi ini mencapai 32, dan dari jumlah tersebut yang lolos pemilu 1999 sebanyak 17 partai. Fenomena terdirinya partai-partai politik, khususnya yang berbasis Islam, dianggap sebagai bangkitnya politik aliran. Dikatakan sebagai bangkitnya kembali politik aliran karena selama Orde Baru politik aliran diberangus. Pada masa itu, rezim Orde Baru melakukan kebijakan dealiranisasi dengan serangkaian kebijakan depolitisasi massa, floating mass, dan deideologisasi dengan memperlakukan Pancasila sebagai asas tunggal. Kini setelah rezim Orde Baru jatuh, aliran-aliran politik itu termasuk aliran politik Islam bangkit kembali dengan wujud berdirinya partai-partai politik Islam. Sehubungan dengan itu, TH Sumartana mengemukakan beberapa hal yang menyebabkan munculnya partai politik berdasarkan agama. Yang pertama yaitu karena agama itu sendiri memiliki dukungan teologis untuk mencapai cita-cita berdasarkan gagasan-gagasan keagamaan yang dipercayai. Kedua yaitu karena ikatan politik dari para warganya menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pemimpin dari kelompok agama tersebut. Yang terakhir yaitu yang ketiga, karena umat agama tersebut merasa lebih nyaman dengan pemimpin politik yang lahir dari komunitasnya. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.